Hai guys, kembali lagi di channel YouTube Lulu Nike. Nah, hari ini tuh aku mau cat luar ya. Jadi di luar ini tuh lihat teman-teman ya, ini masih berantakan banget. Jadi akhirnya mau nggak mau aku harus ngerjain sendiri ya untuk meminimalisir dana ya. Nah, terus di sini tuh aku mau kasih aquaproof ya dinding sebelah ini. Ini aku pakai aquaproof yang ini ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video ini ya. Oke, aku mau lanjut ngecat ya pakai aquaproof. Aku mau kasih aquaproof dulu. Nah, tadi tuh sebelum dikasih aquaproof aku udah amplas dindingnya ya. Habis diamplas kita bersihin ya pakai kain. Tadi udah aku bersihin juga, sekarang bisa langsung dicat ya. Nah, aquaproof yang tadi aku beli ya, ini warnanya warna abu ya teman-teman. Warnanya warna abu. Dadah. Ini abunya yang nomor 061. Jadi nomornya tuh banyak ya teman-teman. Kalau aquaproof tuh ada yang 061, ada yang 063. Itu sama-sama abu. Aku lupa ya 063 apa 064 gitu. Nanti aku cantumin di deskripsi pokoknya ya. Nah, cuman warna abunya tuh beda-beda teman-teman. Ada yang muda, ada juga yang abu tua gitu. Oke deh, langsung ikutin aku ya. Nah, pertama-tama ini aku amplas dulu dindingnya ya. Jadi sebelum dicat aquaproof, pastiin dindingnya itu bersih, nggak ada debunya teman-teman, dan gak ada kotoran-kotoran atau semen-semen yang biasanya tuh nempel-nempel ya. Nah, di sini biar cepat pengerjaannya, jadi kita kerjain berdua. Ini ada aku sama Pak Su ya, lagi beres-beres. Kita lagi ngamplas teman-teman. Ini semua dinding diamplas. Karena di sini tuh udah mau memasuki musim hujan, jadi kita memang cepet-cepet pengen selesai. Karena bentar lagi masuk musim hujan, jadi kita pengen cepet-cepet ya teman-teman dicat, di aquaproof biar dalamnya tuh nggak bocor-bocor. Nah, buat teman-teman nih yang salfok sama jendelanya, yes, ini jendelanya emang nggak bener ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat posisinya aja miring, jadi mau aku bongkar lagi rencananya. Nah, nanti akan aku benerin gitu ya. Ini jendelanya nggak akan kayak gini. Nah, yang penting buat si temboknya dulu kita cat dulu aja gitu. Jadi biar kelihatan rapih dari luar. Gak apa-apa deh dalamnya masih berantakan, yang penting luarnya rapih ya teman-teman. Nah, ini untuk ngamplasnya sendiri tuh ini lumayan ya memakan waktu. Mungkin bisa sekitar setengah jam sampai 1 jam karena kita ngamplasnya tuh bener-bener yang sampai licin gitu ya teman-teman. Nanti setelah diamplas jangan lupa ya sama teman-teman harus dilap ya. Nih, ini aku udah mulai ngelap. Biar apa? Biar debu-debunya tuh terhempaskan ya. Jadi kita lap. Nah, setelah dilap baru deh kita mulai pengecatan. Nah, ini biar ngecatnya gampang ya. Jadi aku tuangin dulu. Tadi kan aku beli yang 5 kilo ya, ukuran 5 kilo untuk aquaproof ya. Terus aku tuangin dulu ke tempat yang lebih kecil, wadah yang lebih kecil biar gampang teman-teman ya buat ngecatnya. Oh ya, untuk aquaproof ini tuh anti cipratan ternyata ya teman-teman, karena dia juga setelah dibuka tuh teksturnya lumayan kental, jadi minim cipratan, benar-benar gak ada cipratan sama sekali. Jadi dia tuh aman ya teman-teman kalau misalnya kita mau nge-aquaproof yang dinding sebelahan sama tetangga gitu. Nah, ini selagi aku ngecat aquaproof di bawah ya, ini suami aku tuh lagi benerin di talang atas. Karena jadi di talang atas itu tuh belum diaci pinggir-pinggirnya. Makanya kita coba aci ya di atas ini biar kelihatannya rapi gitu. Jadi nanti kalau udah diaci bisa langsung di aquaproof juga. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, ini prosesnya untuk
Aquaproof satu dinding ini tuh bisa seharian ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecat kamar atau mau ngecat ruangan apapun itu sehari itu sebetulnya bisa sampai 2 dinding tuh udah bisa lah. Cuman memang ya yang lama itu adalah awalnya kayak ngamplasnya dulu, atau kalau misalnya dinding yang udah dicat nih biasanya terus mau dicat ulang itu kan harus dikerok dulu catnya biar dia tuh lebih nempel gitu si dindingnya. Apalagi kalau dinding-dinding yang udah berjamur ya teman-teman, itu kan kadar alkalinya tuh berarti tinggi di dalam dinding tersebut. Nah akhirnya mau nggak mau nih kalau misalnya teman-teman kadar alkalinya tinggi tuh harus di treatment dulu. Nah treatmentnya pakai apa itu juga beda-beda ya teman-teman, tergantung sama kondisi dinding ruangan teman-teman ya. Nanti di banyak deh pokoknya pembahasannya gitu ya. Nanti aku mungkin bakalan share di video selanjutnya. Tapi di sini aku bakalan share dulu aja apa yang aku kerjain ya saat ini. Dan ini udah mulai ke setengahnya ya teman-teman. Oh iya, mungkin teman-teman juga ada yang salfok nih. Aku ngerjain di bawah terus di atas tuh suami aku lagi ngerjain acian di atas. Bakal nyiprat-nyiprat gak sih Kak ke bawah gitu. Sebenarnya kalau kita hati-hati nggak akan nyiprat-nyiprat teman-teman ya. Cuman mungkin kalau misalnya ada beberapa tukang yang agak teledor mungkin akan jatuh ke bawah. Tapi selama ini sih enggak sih gitu. Jadi karena memang hati-hati juga, dan itu kan kita ngaci ya bukan melester. Kalau melester kan biasanya kayak plok 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 gitu, jadi harus dipukul gitu kan. Kalau melester tuh kayak harus langsung gitu, kayak dipukul metodenya. Kalau ngaci kan enggak ya, dia memang harus benar-benar halus banget, jadi ini aman ya. Nah keringnya sendiri berapa lama sih? Keringnya sendiri ini bisa 2-3 jam udah kering di tangan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya mau kering full di 12 jam ya, ini bisa kering banget. Nah ini aku kasih lihat ke atas ya teman-teman kameranya nih. Jadi ini belum beres ya teman-teman, tuh kayak gini masih geradakan, makanya pinggir-pinggirnya tuh diaci dulu. Nah ini juga pinggir-pinggirnya kita cat ya teman-teman semuanya biar tahan dari sinar UVA dan UVB ya istilahnya kalau kulit ya. Dan ternyata setelah aku cek ya teman-teman, ini rumah kan udah beberapa bulan gitu nggak dicat dalam kondisi seperti ini gitu. Ternyata ini bisa juga nantinya menyebabkan retak-retak teman-teman ya. Jadi ada beberapa bagian retakan yang memang menurut aku kok jadi retak rambut ya lama-lama. Aku nggak tahu apa karena si dinding ini nggak cepet-cepet dicat, nggak cepet-cepet di treatment, dan dinding ini selalu kena panas dan hujan gitu ya, atau gimana gitu. Aku juga kurang paham. Mungkin buat teman-teman nih yang paham masalah pertukangan bisa sharing ya teman-teman, kenapa dinding itu bisa retak rambut ya, apalagi buat dinding luar di bagian eksterior. Kalau misalnya udah lama nih si dindingnya itu nggak dicat setelah diaci. Dan sebetulnya ada juga sih alat yang khusus untuk mengecek kadar kelembaban dinding ya, dan dinding yang lembab itu kayak gimana, terus dinding yang buat dicat itu kelembabannya tuh berapa banyak, berapa persen gitu yang baik. Ada ya teman-teman, kalau memang teman-teman mau cari juga bisa. Cuman ini kebetulan aku juga nggak pakai ya kadar kelembaban dinding yang baik seperti apa, jadi aku ngira-ngira aja gitu, karena ini proyeknya proyek lanjutan ya teman-teman, yang memang aku kerjain sendiri gitu. Nah setelah ngerjain itu lanjut buat nambal-nambal yang bolong-bolong ya. Ini karena deket hubungan ini tuh bekas steger ya teman-teman, jadi kita tutup juga sekalian biar nggak rembes pas hujan. Dan di keesokan harinya kita beres-beres ya. Ini aku lagi beres-beres ya, ini bekas-bekas tukang. Dan ini kalau
sesuatu tuh memang ya, apalagi acian gitu ya, kalau misalnya kita nggak kerjain langsung, nggak dibersihin langsung, pasti jadinya tuh gini ya, pasti jadinya bakalan mengerak ya kalau semen ini tuh. Dan ini bakalan kerja 2 kali kita jadinya gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi renovasi nih aku saranin, kalau misalnya lagi renov tuh yang resik gitu ya, apa-apa kalau ada lubang ditutup. Terus kalau misalnya teman-teman memang ini lagi ngaci atau melester, usahain pakai terpal atau pakai apapun gitu ya, pakai alas yang, kira-kira tuh bisa buat nutupin si kotoran itu. Jadi ketika teman-teman mau bersih-bersih, itu tuh gampang gitu nyapunya, tinggal ngebersihin doang gitu teman-teman. Nah ini teman-teman lihat sendiri ya, aku tuh ngeketrok-ketrok ini biar apa, biar si semennya tuh pada keluar ya, pada ngelupas, tapi ini memang udah keras, karena ini udah berapa bulan yang lalu gitu, dan ini belum dibersihin. Ini karena mau aku cat, jadi harus dibersihin dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman salfok juga nih sama pojokan yang dekat genteng, ini tuh belum diplester juga ya. Jadi ini bekas bongkaran yang tadinya 1 lantai jadi 2 lantai, terus bolong karena memang belum ke plester ya. Mungkin tukangnya lupa yang lama. Jadi nanti bakalan mau diplester lagi. Nah, kalau teman-teman mau nanya, ngapain nih orang yang satu lagi ya, maksud tuh ngapain, jadi dia lagi beres-beres juga di dalam dan butuh tangga ya, makanya aku kasih tangga. Sedangkan aku beres-beres di sini, teman-teman. Jadi aku masih bersih-bersih di talang karena aku mau nge-aquaproof-in talang ya, teman-teman. So, teman-teman bisa lihat sendiri ya debunya kemana-mana, dan ini tuh pas lagi jam-jamnya matahari terik, jadi lumayan panas di sini. Tapi nggak apa-apa deh, biar cepat selesai ya. Dan ini ngerjain ini aja tuh lumayan teman-teman, bisa sampai 1 jam, 1 jam lebih, karena memang aku juga harus ngetrok-ngetrok si semen yang tadi pada nempel ya. Terus ini juga kalau teman-teman lihat nih, ini aquaproof-nya belum sampai bawah. Iya, memang belum sampai bawah ya yang dekat genteng ini. Kenapa? Karena memang itu sengaja ya teman-teman. Nanti mau aku tambal dulu atau aku tutup dulu pakai alas gitu ya, baru nanti di aquaproof. Dan untuk aquaproof sendiri pemakaiannya itu buat 1 kaleng yang isinya 5 kilo, itu tuh bisa buat kira-kira 2 dinding ya teman-teman ya. Kalau dinding teman-teman kira-kiranya ukurannya itu 3 kali 4, bisa buat 2 dinding gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi ya aktivitas aku seharian, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.